Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang historiografi yang ada di wilayah Timur Tengah. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan. Kemudian kita akan membahas apa itu sebenarnya historiografi. Selanjutnya kita akan membahas juga perkembangan historiografi yang ada di Timur Tengah. Setelah itu kita akan melanjutkan ke beberapa era perkembangan historiografi, seperti era sebelum Masehi, era Islam, kemudian era kolonialisasi, dan juga ke masa modern. Dan akan kita akhiri dengan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendahuluan. Apa sebenarnya historiografi? Historiografi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana sejarah dicatat, ditulis, dan kemudian dibukukan dan disebarkan sampai menjadi sebuah informasi sejarah. Ilmu ini memiliki banyak unsur, terutama sekali tentang bagaimana sebuah kejadian atau fakta-fakta sejarah kemudian dicatat, kemudian dipindahkan, dan kemudian disampaikan dan dipublikasikan dalam berbagai bentuk. Sebelum masa Islam, ada beberapa sumber sejarah penting di wilayah Timur Tengah. Sumber utama yang paling menjadi rujukan adalah tulisan-tulisan yang berbentuk relief atau pahatan-pahatan yang usianya sudah ribuan tahun. Mesir sendiri memiliki sepertiga peninggalan purbakala dunia. Banyak sekali catatan-catatan yang ditemukan di makam-makam raja-raja Mesir. Selain itu, di beberapa wilayah lain yang memiliki peradaban-peradaban kuno yang besar, seperti di wilayah Irak, ada pula sebuah catatan prasasti yang sangat penting yang sudah berusia 3100 tahun. Dari sumber-sumber sejarah ini, para sejarawan kemudian mengkonstruksi peradaban umat manusia yang besar pada masa-masa kuno tersebut. Selanjutnya, di masa Islam, catatan-catatan sejarah kemudian berpindah dari yang tadinya hanya melalui prasasti. Kemudian di wilayah Arab tersendiri sebenarnya ada juga pencatatan yang bersifat non-tulisan. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab terkenal sebagai bangsa yang suka syair. Mereka mengabadikan berbagai peristiwa penting dalam bentuk syair-syair yang kemudian dihafalkan dan diajarkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Melalui pencatatan secara lisan tersebut, dokumentasi bangsa Arab pun menjadi tersimpan, dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa asy-syi'ru diwanul Arab. Syair adalah catatan sejarahnya bangsa Arab. Dan ketika Islam datang, teman-teman sekalian, umat Islam kemudian melakukan asimilasi. Berbagai bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah kemudian disatukan dalam satu peradaban Islam. Bahasa mereka menjadi bahasa Arab, dan bahasa komunikasi mereka pun menjadi bahasa Arab. Selanjutnya, sumber-sumber sejarah yang beragam tersebut kemudian diterjemahkan juga ke dalam bahasa Arab. Dan peradaban Islam memiliki sebuah tradisi keilmuan yang disebut dengan sanad. Sanad ini menjaga keaslian sebuah informasi dari satu orang kepada orang lain dengan mendata siapa yang menyampaikan informasi tersebut. Orang-orang Muslim pada saat itu memiliki istilah yang disebut dengan tobaqat. Orang-orang yang dikenal dari generasi ke generasi menyampaikan informasi, yang biasanya ilmu ini dikenal dengan ilmu hadis. Karena itu teman-teman sekalian, informasi kejadian-kejadian yang terjadi sejak masa Islam, sejak kemunculan Nabi Muhammad SAW di abad ke-7 Masehi, kemudian diabadikan dalam bentuk hadis dari satu sahabat kemudian kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan hal ini kemudian nantinya di masa Bani Umayyah diabadikan dalam beberapa catatan buku. Antara lain ada kitabnya Imam Malik, yaitu kitab Al-Muwatta. Selain itu ada juga kitabnya Al-Waqidi yang berjudul Al-Maghazi.
yang di sana beliau mencatat peristiwa-peristiwa penting di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ada juga ulama yang sangat penting, yaitu Ibnu Ishaq yang membuat kitab sirah, yang di situ beliau mengabadikan kejadian-kejadian penting dan informasi-informasi sejarah selama masa kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kemunculan Ibnu Ishaq, maka dimulailah era pencatatan sejarah. Buku-buku sejarah menjadi terpisah dari buku-buku hadis, yang tadinya sebagian besar informasi sejarah tersimpan dalam informasi yang tercampur dengan hadis dan terpisah. Maka kemudian sejak kemunculan Ibnu Ishaq, informasi-informasi sejarah dibukukan menjadi satu buku tersendiri dan tidak lagi disebutkan sanad dari siapa, dan dari siapa. Dan sejak saat itu, kemudian umat Islam masuk ke era baru, yaitu era Khilafah Abbasiyah, yang di masa ini muncul para sejarawan-sejarawan penting yang karyanya sampai hari ini masih menjadi rujukan bagi informasi sejarah di wilayah Timur Tengah. Antara lain ada Imam Ibnu Katsir yang memiliki kitab Bidayah wa Nihayah, dan yang di situ beliau mencatat informasi yang terjadi sejak penciptaan alam semesta hingga masa beliau. Kemudian ada juga ulama yang lain, yaitu At-Tabari, Imam At-Tabari, yang juga menciptakan buku sejarah Tarikh At-Tabari. Kemudian ada juga Ibnul Asir yang juga membuat kitab sejarah bernama Al-Kamil Fit Tarikh. Selain itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan lainnya, sejarawan-sejarawan lainnya, dan yang salah satu yang paling tersohor adalah juga Ibnu Khaldun, dan juga beliau juga yang nanti menciptakan kitab Muqaddimah yang menjadi rujukan bagi keilmuan sosiologi di masa depan. Selanjutnya di masa Bani Utsman atau Daulah Utsmaniyah atau Kekaisaran Utsmani, ada beberapa sejarawan penting juga di masa tersebut yang buku-bukunya juga menjadi rujukan bagi penulisan sejarah di Timur Tengah. Dan selanjutnya masuklah dunia Islam ke era kolonialisasi. Dan di era kolonialisasi ini bangsa Barat menuliskan informasi sejarah yang menjaga kepentingan mereka. Karena itu ada pula isu di mana penulisan sejarah di masa kolonialisasi memiliki sentral di diri orang-orang Barat. Artinya bangsa-bangsa yang terjajah saat itu di dunia Islam dianggap lebih lemah daripada bangsa-bangsa penjajah mereka, yaitu bangsa Barat. Maka setiap informasi sejarah yang ditulis di masa tersebut tentu memerlukan analisis yang lebih mendalam. Dan masuklah kita kemudian ke masa modern. Di masa modern ini, berbagai informasi-informasi penting yang tersimpan dalam artefak atau teks-teks kuno, sebagian sudah diabadikan di dalam bentuk file yang bisa diakses dengan lebih mudah. Ada beberapa pusat data informasi kuno yang ada di Timur Tengah, seperti yang ada di Mesir salah satunya, yang kemudian dari situlah para sejarawan bisa mengakses informasi-informasi penting yang berkaitan dengan data-data yang dihasilkan di masa-masa yang lampau. Demikian juga banyak isu sejarah yang sangat penting seperti isu Palestina dan Israel, kemudian ada juga isu identitas agama yang masih menjadi isu-isu penting di dalam sejarah. Dan nampaknya akses yang memudahkan kita, baik berbentuk online, kemudian yang tersimpan juga di perpustakaan penting yang ada di kota-kota penting di Timur Tengah, menjadi rujukan bagi pencatatan dan juga analisis sejarah di masa sekarang. Demikian teman-teman sekalian, kita sampai kepada kesimpulan bahwa historiografi adalah sebuah proses pencatatan sejarah yang sudah berlangsung sebelum masa Islam, bahkan sebelum Masehi. Sejak masa kuno, sudah banyak catatan-catatan berbentuk prasasti maupun teks-teks kuno. Kemudian ada juga pencatatan secara lisan dari generasi ke generasi, terutama di dalam masyarakat Arab. Yang kemudian di masa Islam muncul ilmu hadis yang mengabadikan berbagai informasi dan disimpan
dan juga disampaikan dari generasi ke generasi secara lisan, dan dicatat pula siapa yang menyampaikan informasi tersebut. Sampai kemudian muncul para sejarawan yang mengumpulkan berbagai ilmu pengetahuan di dalam buku-buku sejarah yang ditulis sejak masa lalu sampai masa penulis ini hidup. Muncul ilmuwan-ilmuwan sejarawan penting seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnul Atsir, Ibnu Ishaq, dan lain sebagainya. Sampai kemudian muncul masa modern yang di sana orang-orang barat dari para kolonialis juga memiliki kontribusi dalam penulisan sejarah, dan di masa modern juga terjadi penyimpanan berbagai artefak-artefak kuno yang sudah didigitalisasi dan bisa kita akses dengan lebih mudah di berbagai perpustakaan dan tempat-tempat penyimpanan di kota-kota penting di Timur Tengah. Demikian teman-teman pertemuan kita pada hari ini, dan jangan lupa simak juga materi, baca juga materi yang ada yang berbentuk tertulis di MOOCs. Sampai ketemu lagi insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.